Siapa yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya memiliki iman menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Hari ini, saya ingin menjelaskan apa artinya ini. Tuhan berkata, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ini berarti bahwa kita harus digerakkan oleh Roh Kudus ketika kita menyembah Allah. Artinya, kita harus digerakkan oleh Allah sendiri. Iman seperti apa yang dibutuhkan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ini adalah jenis iman yang menuntun kita untuk menyembah Allah dengan percaya bahwa Tuhan memikul semua dosa kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan bahwa Dia juga menanggung hukuman atas semua dosa ini. Dengan kata lain, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran karena karunia Roh Kudus yang kita terima dari Allah sebagai hasil dari menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita dengan iman. Karena kita percaya kepada Injil air dan roh, kita dipaksa untuk mengakui iman kita dan berkata, Allah adalah Tuhanku dan Allahku. Tuhan kita berkata, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ini berarti bahwa kita harus disucikan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan roh dan kemudian menyembah Allah secara rohani. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh kita untuk menyembah Allah melalui iman kita kepada Injil air dan roh. Mari kita buka Matius 3 ayat 13 sampai 17 untuk memahami bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan cara ini. Bagian ini menjelaskan apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis. Izinkanlah saya membacanya untuk Anda. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di sini kita melihat Yesus datang ke Sungai Yordan. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis telah berkhotbah dengan berteriak kepada orang-orang Israel, "Bertobatlah, keturunan ular beludak, kembali kepada Allah. Hari penghakimannya sudah dekat.
dan kapak sudah diletakkan di akar pohon. Siapapun yang tidak kembali kepada Allah dengan sepenuh hati akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bertobatlah dengan segenap hatimu kembali kepada Allah. Setelah datang kepada Yohanes Pembaptis, Yesus meminta dia untuk membaptis dia. Tetapi Yohanes Pembaptis pada awalnya menolak dengan mengatakan, "Bagaimanakah Anda dapat meminta saya untuk membaptismu ketika saya perlu dibaptis olehmu?" Bagi Yohanes, ini tidak bisa dipertahankan. Dua makna pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Ada dua jenis baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah baptisan taubat, memanggil setiap orang di dunia untuk kembali kepada Allah. Dan yang kedua adalah baptisan Yesus, di mana Tuhan menanggung segala dosa dunia ini sekali dan untuk selamanya. Ini adalah baptisan yang melaluinya Yohanes Pembaptis sekaligus menyerahkan semua dosa setiap orang di dunia ini kepada Yesus. Pada awalnya, Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus dengan berkata kepadanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ini berarti bahwa kebenaran Allah bagi Yesus untuk menanggung dosa dunia ini sekali dan untuk selamanya, dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Namun, banyak orang Kristen tidak sepenuhnya memahami bagian Alkitab ini. Jadi mereka berkata, "Di manakah dikatakan di dalam Alkitab bahwa dosa-dosa kita diturunkan kepada Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis?" Mari kita periksa di sini, apakah semua dosa dunia ini benar-benar ditanggung oleh Yesus sekali dan untuk selamanya ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah yang Yesus sendiri katakan dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Dan jika ini yang Yesus katakan, maka itu hanya bisa berarti bahwa semua dosa dunia ini ditanggungnya ke tubuhnya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun, banyak orang terlepas dari kebenaran ini, masih bertanya di mana buktinya. Saya dapat meyakinkan mereka bahwa buktinya ditemukan dalam Matius pasal 3, di mana dosa dunia ini diturunkan kepada Yesus Kristus sekali dan untuk selamanya melalui Yohanes Pembaptis jika mereka mau mempelajari firman kitab suci dengan benar. Para skeptis tidak memiliki bukti untuk mengatakan sebaliknya. Izinkan saya mengambil beberapa menit pada jam ini untuk sekali lagi membuktikan kepada Anda bahwa Yesus telah menanggung dosa dunia ini melalui baptisan yang dia terima dari Yohanes Pembaptis. Saya meminta Anda untuk mempertimbangkannya secara objektif sekali lagi. Inilah yang Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis tepat sebelum ia dibaptis. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata demikian di sini
menunjuk pada tindakan Yohanes Pembaptis dalam membaptis Yesus, yaitu Yesus berkata bahwa adalah benar bagi dia untuk menanggung dosa dunia ini dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Semua kebenaran di sini berarti bahwa Yesus akan membuat kita tidak berdosa dengan menanggung segala dosa yang kita lakukan di dunia ini. Dengan kata lain, tidak lain adalah membuat setiap orang tidak berdosa adalah kebenaran Allah. Sangat salah untuk mencoba dan menegakkan kebenaran daging kita sendiri, dan dalam prosesnya melawan kebenaran Allah. Jika kita lihat di kain lap, sisi yang digunakan selalu kotor, sedangkan sisi yang tidak terpakai bersih. Tetapi kebenaran umat manusia lebih kotor dari kain ini. Namun, orang menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa hanya karena mereka telah melakukan beberapa hal baik, hati nurani mereka bersih. Namun, sama seperti Anda tidak akan pernah mengusap wajah Anda dengan kain, tidak peduli seberapa bersih kelihatannya. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke kerajaan surga dengan mengandalkan kebenaran manusia Anda sendiri. Jadi, karena kebenaran umat manusia hanya seperti kain lap, manusia tidak pernah bisa menjadi tanpa dosa di mata Allah, tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang mereka lakukan. Terlahir sebagai keturunan Adam, kita tidak bisa menjadi anak Allah sendiri. Itu karena tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang dilakukan manusia, mereka semua lahir dengan dosa secara alamiah. Berbeda dengan kebenaran umat manusia, kebenaran Allah itu sempurna. Kebenaran Allah adalah ini: karena manusia tidak mampu hidup menurut hukum Allah, Yesus sendiri telah menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh setiap orang di dunia ini dengan menanggungnya melalui baptisan yang ia terima dari Yohanes Pembaptis dan menerima hukuman penyaliban. Tidak lain dari ini adalah kebenaran Allah. Ketika Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata kepadanya, "Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 15. Apa arti sebenarnya dari bagian ini? Artinya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ia menanggung semua dosa yang pernah kita lakukan dan akan selalu dilakukan sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai pada saat kita mati melalui baptisan ini. Biarkan saya memperluas poin ini dengan menggunakan teks asli dalam bahasa Yunani. Frase "karena demikianlah sepatutnya" dalam Matius 3 ayat 15 adalah hutos dan dias kaiosune dalam bahasa Yunani. Ketika Yesus dibaptis, dia berkata bahwa untuk memenuhi semua kebenaran Allah itulah Yohanes Pembaptis harus membaptis dia dan dia akan menerima baptisan ini. Inilah yang dimaksud dengan hutos dan pasan dikaiosune dalam teks aslinya. Kata hutos yang diterjemahkan sebagai "dengan demikian"
dalam bahasa Inggris berarti dengan cara ini, dengan cara yang paling tepat, dan tidak ada cara lain selain ini. Kata berikutnya, dik ah yo nain, berarti yang paling adil. Ini tidak didasarkan pada interpretasi saya sendiri, melainkan apa yang sebenarnya ditulis dalam bahasa Yunani, yang merupakan salah satu bahasa yang paling jelas. Itulah mengapa Allah mencatat Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Teks asli dari Perjanjian Baru semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Sebaliknya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram. Dalam bahasa Inggris, kata cinta berarti semua jenis cinta, mulai dari kasih yang dimiliki orang tua kepada anak-anaknya, hingga kasih romantis yang dimiliki pasangan untuk satu sama lain. Sebaliknya, bahasa Yunani memiliki kata-kata khusus untuk menggambarkan jenis kasih yang berbeda. Misalnya, kasih Allah dilambangkan dengan agape. Kata ini mengacu pada kasih tanpa syarat Allah. Penggunaannya berbeda dari kasih biasa di antara manusia. Kata kasih digunakan dalam bahasa Inggris yang mencakup semua hal. Ini digunakan untuk menggambarkan setiap dan semua jenis kasih, dari kasih orang tua hingga kasih romantis, dan bahkan kasih diri sendiri. Sebaliknya, bahasa Yunani membedakan kasih Allah kepada kita dengan kata spesifik agape. Kasih di antara teman disebut philia. Kasih romantis antara lawan jenis disebut eros. Jadi, di mana dikatakan di sini di dalam Alkitab, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu hutos dan pasandikaiosunain dalam bahasa Yunani. Artinya adalah kebenaran Allah bagi Yesus untuk menanggung segala dosa umat manusia ketika ia dibaptis. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Ini adalah yang paling layak dan tepat bagi aku untuk dibaptis olehmu. Tidak ada cara lain bagiku untuk menanggung semua dosa umat manusia sekali dan untuk selamanya kecuali dengan menerima baptisan darimu. Jadi aku harus dibaptis olehmu. Aku harus membawa keselamatan yang paling adil bagi umat manusia dengan menerima baptisan dari kamu." Ketika Yesus berkata, "Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 15. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menggenapi kebenaran Allah. Begitu Yohanes Pembaptis mendengar Yesus mengatakan ini, hatinya menjadi lembut. Itulah mengapa Allah mencatat Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani. Teks asli dari Perjanjian Baru semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Sebaliknya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Aram. Dalam bahasa Inggris, kata kasih berarti semua jenis kasih, mulai dari kasih yang dimiliki orang tua kepada anak-anaknya hingga kasih romantis yang dimiliki pasangan untuk satu sama lain. Sebaliknya, bahasa Yunani memiliki kata-kata khusus untuk menggambarkan jenis kasih yang berbeda. Misalnya, kasih Allah dilambangkan dengan agape. Kata ini mengacu pada kasih tanpa syarat Allah. Penggunaannya berbeda dari kasih biasa
di antara manusia. Kata kasih digunakan dalam bahasa Inggris yang mencakup semua hal. Ini digunakan untuk menggambarkan setiap dan semua jenis kasih, dari kasih orang tua hingga kasih romantis, dan bahkan kasih diri sendiri. Sebaliknya, bahasa Yunani membedakan kasih Allah kepada kita dengan kata spesifik agape. Kasih di antara teman disebut philia. Kasih romantis antara lawan jenis disebut eros. Jadi, di mana dikatakan di sini di dalam Alkitab, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu hutos dan pasandikaiosunain dalam bahasa Yunani, artinya adalah kebenaran Allah bagi Yesus untuk menanggung segala dosa umat manusia ketika ia dibaptis. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Inilah yang paling layak dan tepat bagi aku untuk dibaptis olehmu. Tidak ada cara lain bagiku untuk menanggung semua dosa umat manusia sekali dan untuk selamanya, kecuali dengan menerima baptisan darimu. Jadi aku harus dibaptis olehmu. Aku harus membawa keselamatan yang paling adil bagi umat manusia dengan menerima baptisan darimu." Ketika Yesus berkata, "Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah," Matius 3 ayat 15, dia mengungkapkan keinginannya untuk menggenapi kebenaran Allah. Begitu Yohanes Pembaptis mendengar Yesus mengatakan ini, hatinya menjadi lembut. Ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis, terdengarlah suara Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apa maksud dari bagian ini? Allah Bapa berkata, dengan cara yang paling tepat, dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia, Putraku telah menanggung semua dosa manusia untuk keselamatan mereka yang paling sempurna. Dengan kata lain, Allah berkata bahwa tidak lain dari anaknya yang sekarang telah menanggung dosa umat manusia. Dan dia sangat senang pada putranya. Allah tidak akan senang jika putranya tidak mentaatinya, tetapi karena putra telah dibaptis dalam ketaatan pada kehendaknya, Allah pun senang. Karena Yesus menanggung beban melalui tubuhnya, dengan cara yang paling layak dan tepat untuk dibaptis, setiap dosa yang Anda dan saya lakukan dengan tubuh kita, di dalam hati kita, dan dari kelemahan kita, dia sekarang harus menanggung semua dosa kita di kayu salib dan dihukum di atasnya. Sebelum menghadapi kematian di kayu salib ini, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, "Bapa, tolong ambil cawan ini dariku jika mungkin. Tapi biarlah kehendak-Mu terjadi, bukan kehendakku." Aku telah menanggung semua dosa umat manusia dengan dibaptis. Dan karena aku telah melakukannya, aku sekarang harus menanggung semua kutukan umat manusia di tubuhku. Aku ketakutan, Bapa. Jika ada jalan keluar, aku tidak mau disalibkan. Tidak bisakah Engkau menanggung dosa umat manusia dengan mengangkat aku ke surga? Haruskah aku disalibkan tanpa gagal? Tuhan kita menderita seperti ini. Namun, seperti yang dikatakan Alkitab, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13 adalah hukum Allah untuk manusia yang paling terkutuk dan celaka untuk disalibkan dan mati kehabisan darah. Ini adalah hukum Allah untuk mengeksekusi orang-orang berdosa yang paling jahat.
Jadi, Allah Bapa berkata kepada Yesus, "Putraku, apakah engkau tidak menanggung segala dosa manusia? Tidakkah engkau mengatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa engkau akan memenuhi semua kebenaran dengan melakukan itu? Apakah engkau tidak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis seperti ini? Dan apakah engkau tidak menanggung semua dosa umat manusia pada saat itu? Setelah engkau menanggung dosa umat manusia, semua kutukan mereka menjadi tanggunganmu. Oleh karena itu, engkau harus menanggung kutukan ini dengan tubuhmu." Tuhan kita kemudian memutuskan di dalam dirinya untuk mengikuti kehendak Bapa ini. Tidak seperti Tuhan kita yang sangat menderita karena keputusan ini. Murid-muridnya yang menemaninya berdoa kemudian tertidur lelap karena kelelahan. Jadi Tuhan berkata kepada mereka, "Apakah kamu selelah itu? Tidak bisakah kamu tetap terjaga bahkan untuk sementara waktu? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kembalilah tidur dan beristirahatlah. Aku telah menanggung dosa umat manusia melalui baptisanku, dan dengan dibaptiskan, aku akan memenuhi keselamatanmu yang sempurna." Tak lama setelah mengatakan ini kepada para murid, Tuhan kita ditangkap oleh tentara Romawi oleh pengkhianatan Yudas. Dia diadili di pengadilan Pilatus, dicambuk dan diejek, dan dipikul kayu salib kayu yang berat di bahunya. Tubuh Yesus penuh dengan luka dari 39 cambukan yang dia terima. Namun demikian, ia terpaksa membawa alat eksekusinya sendiri, seperti yang lazim pada saat itu. Dia berjuang keras di bawah beban salib. Melihat ini, seorang pria bernama Simon dari Kirene tergerak oleh belas kasihan dan memikul salib Yesus sebagai gantinya. Firman Yesus. Yesus sendiri berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Kalau aku tidak dibaptis olehmu, aku tidak dapat menyelamatkan umat manusia menuju kesempurnaan. Karena itu aku harus menerima baptisan darimu dengan cara yang paling layak dan tepat." Dia kemudian dibaptis oleh Yohanes, dan Allah Bapa memberikan kesaksian tentang ini di atas kepala Yesus yang keluar dari air setelah pembaptisannya. Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ketika kita membaca bagian ini di dalam teks aslinya, kita dapat menyadari yang berikut. Dengan menerima baptisan ini dengan paling layak dan paling tepat, Yesus telah memenuhi keselamatan kita yang lengkap dan adil. Dia tidak hanya menyebut kita tidak berdosa meskipun dosa kita tetap utuh. Sebaliknya,
melalui Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dan imam besar Perjanjian Lama. Yesus benar-benar menerima dan menanggung semua dosa umat manusia, baik yang dilakukan di dalam hati atau dengan tubuh mereka. Sama seperti dosa orang Israel di dunia pada Perjanjian Lama ditanggungkan ke binatang korban yang hidup ketika imam besar meletakkan tangannya di atas kepalanya. Sungguh, Tuhan telah memenuhi keselamatan yang paling adil melalui baptisan ini. Teks Yunani asli dari Alkitab dengan jelas menyampaikan arti ini. Jadi saya telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam buku-buku kami dan di buletin kami. Saya melakukan ini agar orang-orang tidak membuat klaim yang tidak mendasar tentang diri mereka sendiri dan berkata, "Di manakah tertulis di dalam Alkitab bahwa semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus ketika Dia dibaptis?" Tidak ada pertanyaan tentang itu. Yesus telah memenuhi keselamatan yang paling adil dengan dibaptis secara tepat dan tanpa gagal. Bukankah Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan menerima mereka ketika Dia dibaptis? Jika dosa-dosa kita tidak ditanggungkan kepada Yesus tetapi tetap utuh di dalam hati kita, bagaimana kita dapat membuat klaim yang tidak mendasar bahwa kita telah menerima pengampunan dosa? Dan bagaimana kita dapat mengatakan kepada Allah bahwa kita benar? Atau bagaimana bisa memanggil Dia Bapa kita? Ini hanya mungkin karena dosa-dosa kita semua telah ditanggungkan kepada Yesus sekaligus ketika Dia dibaptis dengan cara yang paling adil, bahwa kita dapat benar-benar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan menerima Roh Allah dari Allah Bapa. Itulah mengapa kita dapat mematuhi perintah Tuhan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa semua dosa yang pernah kita lakukan dan akan kita lakukan sejak hari kita dilahirkan hingga hari kematian kita telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus ketika Dia dibaptis. Ketika kita percaya bahwa Yesus dikutuk di kayu salib menggantikan kita, kita percaya sepenuh hati kepada firman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di hadapan Allah, dan kita adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda saat ini. Apakah semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus ketika Dia dibaptis atau tidak? Tentu saja ya. Ini bukan sekedar dogma. Ini adalah kebenaran yang mendasar. Ini adalah percaya pada firman yang tertulis. Ini adalah percaya pada kebenaran.
Ini bukanlah kredo sektarian. Namun meskipun demikian, banyak pendeta saat ini tidak mengetahui teks aslinya dan memiliki keinginan untuk mencarinya, dan mereka juga tidak dapat menerapkannya. Ketika khotbah saya diterjemahkan, maknanya dapat berubah secara drastis tergantung pada kata mana yang digunakan. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah ditanggungkan kepada Yesus ketika Dia dibaptis, tergantung pada kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata kerja menanggungkan, itu dapat menunjukkan arti yang berbeda. Dalam bahasa Korea, saya mungkin menggunakan kata Korea yang sama untuk menanggungkan, tetapi penerjemah mungkin menggunakan kata yang sedikit berbeda yang sesuai untuk konteksnya. Seperti ini, hanya seseorang yang mengetahui teks asli kitab suci yang dapat menerapkannya dengan benar. Ketika seseorang membaca teks aslinya, dia dapat melihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Bahkan ketika saya melupakan yang lainnya, saya tidak akan pernah melupakan kata-kata hutos dan pasan dikayosonain. Saya menghafal kata-kata ini untuk mengetahui artinya seperti punggung tangan saya. Kata-kata ini berarti yang paling tepat. Yang paling tepat. Atau tidak ada cara lain selain ini. Ini berarti Yesus telah menghapus dosa-dosa kita secara adil dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah makna baptisan Yesus. Dan melalui baptisan ini, semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Dan dengan menyadari dan percaya akan hal ini, kita telah mencapai keselamatan sejati. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mereka yang telah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan yang telah menjadi anak-anak Allah sendiri dengan menerima karunia Roh Kudus ke dalam hati mereka, bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah sangat senang menerima penyembahan orang-orang seperti itu. Dia memperhatikan orang-orang yang beribadah dengan cara yang benar ini. Dalam perikop kitab suci hari ini, kita melihat Yesus berangkat dari Yudea untuk pergi ke Galilea. Dan ketika Dia pergi Samaria, saat itu Samaria merupakan wilayah yang mengalami beban berat invasi asing di Israel dari Babilonia dan Syria. Jadi, para wanita di Samaria sangat menderita akibat invasi asing ini, seperti banyak wanita Korea yang menderita di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Akibatnya, orang Samaria tidak bisa menjaga garis murni keturunan Yahudi mereka. Ada beberapa negara di dunia yang bahkan hingga hari ini mengklaim sebagai etnis yang homogen dan murni, tetapi pada kenyataannya ini tidak benar.
Bagaimanapun, Yesus dapat pergi ke Galilea hanya dengan melewati wilayah Samaria ini. Dalam perjalanannya, dia mencapai sebuah kota bernama Sikar di mana sumur Yakub berada sekitar tengah hari. Ini adalah waktu terpanas pada hari itu. Lelah dari perjalanannya, Yesus duduk di dekat sumur dan seorang wanita Samaria datang untuk menimba air di bawah terik matahari. Yesus kemudian meminta air dari wanita ini. Murid-murid pergi ke kota untuk membeli roti. Jadi Yesus sendirian ketika wanita Samaria itu datang ke sumur. Mari kita menempatkan diri kita pada posisi wanita Samaria ini. Dia datang ke sumur sambil berpikir bahwa tidak akan ada siapa-siapa, tetapi ada seorang pria muda yang duduk di dekat sumur. Dan pria ini berbicara kepadanya dengan berkata, "Beri aku minum." Perempuan itu kemudian berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, meminta minum dariku, seorang Samaria?" Yesus kemudian berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Apakah Engkau punya ember? Engkau bahkan tidak punya ember. Jadi bagaimana Engkau bisa memberi saya air? Engkau berbicara omong kosong." Kita menemukan kisah ini dalam Yohanes 4 ayat 11 sampai 14. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Wanita itu sebenarnya cukup berani dengan caranya sendiri saat dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Yohanes 4 ayat 15. Dengan kata lain, ada sedikit argumen antara Yesus dan perempuan ini di dekat sumur. "Beri aku air," minta Yesus pada perempuan itu. "Bagaimana bisa kamu, seorang Yahudi, meminta air padaku?" jawab perempuan itu. Yesus kemudian berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berbicara dengan engkau, berilah aku minum."
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Yesus kemudian meminta perempuan itu untuk membawa suaminya. Beberapa ronde pertama seri. Di babak ketiga Yesus terpojok. Tetapi di babak keempat Yesus berkata kepada perempuan itu, "Panggillah suamimu." Karena lengah, perempuan itu berseru, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Yohanes 4 ayat 17-18. Wanita itu berpikir, dia tahu semua tentang kehidupan masa lalu saya dan 5 suami saya sebelumnya. Dan pria ke-6 yang tinggal bersama saya sekarang bukanlah suami saya. Pertarungan sekarang sudah berakhir. Menerima kekalahannya, perempuan itu akhirnya berkata kepada Yesus, "Engkau bukan pria biasa, tetapi seorang nabi. Allah telah mengutus nabinya kepada orang Israel dari waktu ke waktu. Karena engkau tahu segalanya tentang aku, jelaslah bahwa engkau adalah seorang nabi." Saat itu, perempuan itu memiliki 5 mantan suami, dan sekarang tinggal bersama pria ke-6-nya. Ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa pria yang dia miliki sekarang bukanlah suaminya, dia berkata kepadanya, "Engkau adalah seorang nabi. Bagaimana engkau tahu segalanya tentang aku? Engkau benar." Di sini Yesus berkata bahwa pria yang dimiliki perempuan Samaria itu bukanlah suaminya. Ini menyiratkan bahwa suami sejatinya adalah Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, suami sering diartikan sebagai Yesus Kristus. Meskipun perempuan itu pernah tinggal dengan 6 pria yang berbeda, tidak satupun dari mereka yang sebenarnya adalah suaminya yang sebenarnya. Apa maksud semua ini? Di dunia ini, ada banyak orang yang percaya pada uang sebagai suami dan Tuhannya. Mereka mengira uang adalah suami mereka dan Tuhan mereka. Tetapi uang ini tidak pernah bisa menjadi Tuhan siapapun. Uang tidak bertahan selamanya. Itu datang dan pergi. Jauh dari melindungi Anda, hal itu justru bisa menghancurkan Anda. Begitu orang mengumpulkan kekayaan, mereka biasanya mencari ketenaran. Bagi orang-orang itu, ketenaran menjadi suami mereka, dan mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai ketenaran yang mereka cari. Pengejaran ketenaran yang salah arah. Bahkan orang Kristen mencari ketenaran karena banyak alasan yang salah arah. Misalnya, ada seorang teolog yang bahkan tidak percaya pada keilahian Yesus.
Teolog khusus ini dipenjarakan karena menjadi seorang Kristen dan pada akhirnya menjadi martir bagi Yesus. Tapi alasannya untuk mati sebagai martir sepenuhnya salah. Dia menyerahkan hidupnya hanya untuk mempertahankan reputasinya sendiri sebagai seorang teolog. Berpikir dalam hati, saya seorang teolog. Saya telah diancam dengan kematian karena iman saya kepada Yesus. Tetapi jika saya menghindari kemartiran, saya akan kehilangan reputasi saya sebagai seorang teolog. Jadi untuk mempertahankan kehormatan saya harus menerima penderitaan martir saya. Para pemimpin gereja mula-mula yang belajar langsung dari ke-12 rasul, para murid Yesus, disebut Bapa Gereja. Beberapa dari Bapa Gereja ini, seperti Origen, sebenarnya menyangkal keilahian Yesus. Namun, bahkan orang-orang seperti itu menjadi martir untuk mempertahankan reputasi mereka sendiri. Hal seperti itu terjadi setiap saat. Saat Perang Korea, ada seorang pria bernama Kudalbae yang dibunuh oleh tentara Korea Utara karena melanggar perintah mereka. Tentara Korea Utara setelah menduduki desa Bae, memenjarakan dan atau membunuh pemilik tanah sambil menyelamatkan penyewa. Sebagai petani penyewa yang miskin, nyawa Bae terselamatkan. Namun, ketika tentara Korea Utara mendengar bahwa Bae tidak bekerja pada hari Minggu karena keyakinan Kristennya, mereka ingin mengujinya. Jadi pada suatu hari Minggu mereka memerintahkan Bae untuk menyapu halaman, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia tidak dapat bekerja pada hari suci. Tentara Korea Utara mengolok keyakinannya, mengatakan bahwa Allah tidak akan marah hanya karena dia menyapu halaman sekali. Mereka juga mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengikuti perintah mereka. Meski begitu, Bae menolak untuk mematuhinya apapun yang terjadi. Kesal dengan sikap keras kepala Bae, tentara Korea Utara mengikat dia ke pohon dan berkata kepadanya, "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Entah engkau menyapu halaman dan hidup untuk hari lain, atau engkau tidak menyapu halaman selamanya dan engkau mati hari ini. Apa pilihanmu?" Bae tetap menolak, dan pada akhirnya tentara Korea Utara menembaknya hingga tewas. Setelah kematiannya, jemaat di gerejanya menunjuk dia sebagai diaken secara anumerta, memujinya karena menerima kemartiran dan menyerahkan nyawanya untuk memelihara hari Sabat. Pemuda ini mati tanpa arti hanya untuk ketenaran. Lagi pula, apa masalahnya meski kita makan, tidur siang, dan menyapu halaman pada hari Minggu? Hari Sabat sebenarnya mengajarkan kita untuk mempertahankan iman kita bahwa Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Itu mengajar kita untuk percaya bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa kita dan untuk percaya dan memelihara Injil ini. Firman Allah harus selalu ditafsirkan secara rohani, tidak pernah secara harfiah. Jika kita menjalankan Sabat dengan ketat, kita bahkan tidak akan menggunakan listrik. Bagaimanapun juga,
Perjanjian Lama mengatakan bahwa setiap orang dalam rumah tangga, para pelayan wanita dan pria, dan bahkan ternak harus beristirahat pada hari Sabat. Banyak teolog Korea meninggal selama Perang Korea untuk memelihara Sabat. Gereja Presbyterian Kosin di Korea memiliki banyak martir seperti itu, dan sebelumnya ada juga sidang umum gereja Presbyterian di hari Sabat. Jadi, di Korea, denominasi yang bangga pada hari Sabat termasuk Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan Gereja Presbyterian Jaegun di Korea. Para penganut Gereja Presbyterian Jaegun di Korea bahkan tidak menyalakan api pada hari Minggu. Mereka pikir memalukan jika ada asap yang keluar dari cerobong asap pada hari Minggu. Tapi mereka tetap makan. Mereka menggunakan peralatan listrik untuk memasak. Yang mereka pedulikan hanyalah tidak ada yang melihat asap dari cerobong asap. Gereja Presbyterian Jaegun yang terpisah di Korea adalah Gereja Presbyterian Koryopa. Dinamai demikian karena dimaksudkan untuk mengikuti iman lama, dan dari sana ada denominasi lain yang memisahkan diri lagi, yang disebut Gereja Presbyterian Habdongpa atas seruannya untuk persatuan. Sebagai hasil dari sektarianisme tersebut, puluhan denominasi Presbyterian yang berbeda dibentuk, dari Kosin hingga Korye hingga Reform Kosin, Honam Kosim, dan seterusnya. Beginilah cara semua denominasi Presbyterian yang berbeda ini muncul. Bagaimanapun, ketika kita melihat lebih dekat pada pengikut denominasi yang terkenal mati syahid, kita dapat melihat bahwa mereka mati karena reputasi mereka sendiri. Kami menyebut kematian seperti itu sebagai kematian yang tidak berarti. Kita seharusnya tidak pernah menyerahkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan sepele seperti itu. Jika kita disuruh menyapu pekarangan pada hari Sabat, sebaiknya kita menyapu pekarangan lalu istirahat. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa karena masalah sepele seperti itu. Beberapa siswa seminari belajar dengan giat untuk menjadi pendeta terkenal. Namun, beberapa dari mereka meninggal karena kelelahan sebelum mencapai kelulusan. Ini semua karena mengejar ketenaran. Beberapa orang mempertaruhkan hidup mereka untuk ketenaran, sementara yang lain mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Orang-orang ini mencoba melayani Allah dengan ketenaran dan uang. Beberapa orang mengikuti Soka Gakkai, sebuah gerakan keagamaan baru yang berasal dari Jepang, dan mereka menyebut nama sutra teratai ketika matahari terbit di timur, percaya bahwa ini akan membawa kemakmuran bagi mereka. Bagaimana dengan Katolik? Mereka pada gilirannya melafalkan Salam Maria sepanjang waktu, berdoa, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Umat Buddha melakukan nyanyian mereka sendiri, terus-menerus berkata, Namo Amitabha Buddhaya. Ini, rekan-rekan seiman, adalah tentang agama manusia. Itu memanggil para pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Seperti ini, banyak orang mengabdi pada Allah karena agama. Ada juga orang yang melayani Allah karena kesenangan. Wanita Samaria dalam perikop kitab suci hari ini memiliki 6 suami,
dan dia menganggap mereka masing-masing sebagai Allahnya. Namun, tidak ada uang, tidak ada ketenaran, tidak ada kesenangan, dan tidak ada kekuatan yang bisa menjadi Allah siapapun. Jadi Tuhan berkata kepadanya, "Laki-laki yang kamu miliki sekarang bukanlah suamimu." Dan perempuan itu menjawab dan berkata, "Engkau benar, engkau tahu segalanya, engkau memang benar." Rekan-rekan seiman saya, tidak peduli seberapa besar kita menyembah uang, kesenangan, atau ketenaran, mereka tidak pernah bisa menjadi Allah kita yang sejati. Hanya Yesus Kristus yang merupakan juru selamat dan Allah sejati bagi Anda dan saya. Itulah mengapa perempuan Samaria mengakui hal ini ketika Yesus berkata kepadanya bahwa laki-laki yang bersamanya sekarang bukanlah suaminya, dan untuk itu mengungkapkannya dengan menyebut dia seorang nabi. Dia kemudian berkata kepadanya, "Engkau adalah seorang Yahudi sedangkan aku adalah seorang Samaria." Orang Samaria beribadah di gunung ini, tetapi orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat di mana seorang harus beribadah. Untuk memahami hal ini, perlu diketahui sedikit sejarahnya. Anda mungkin ingat Raja Rehoboam dan Raja Yerobeam yang memerintah kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel setelah pemerintahan Salomo. Rehoboam sebenarnya adalah putra Salomo. Setelah kematian Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan dengan 10 suku memberontak melawan Rehoboam dan mendirikan kerajaan terpisah di bawah Yerobeam yang pernah menjadi hamba Salomo. Kerajaan utara ini menyebut dirinya Israel dan juga dikenal sebagai Samaria. Kerajaan Rehoboam, di sisi lain, hanya mempertahankan loyalitas dari suku-suku Yehuda dan Benyamin yang dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Begitulah cara Israel dibagi menjadi Yehuda dan Samaria. Setelah itu, orang Samaria menyisihkan hari ke-15 dari bulan ke-8 sebagai hari penyembahan dan membawa seekor anak lembu emas dan menyembahnya di sebuah gunung di Samaria. Sebaliknya, kerajaan Yehuda menyembah Tuhan Allah pada hari ke-10 bulan ke-7. Karena latar belakang sejarah inilah, perempuan Samaria itu berkata, "Bukankah orang Yahudi seharusnya beribadah di Yerusalem?" Apa yang Yesus katakan sebagai jawaban? Mari kita beralih ke peristiwa ini di dalam Alkitab. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Apa maksud semua ini? Artinya Allah sedang mencari orang-orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, bukan di mana Anda menyembah Allah yang penting, bukan pula denominasi Anda yang penting. Hal-hal seperti itu tidak penting. Perempuan Samaria itu juga bertanya kepada Yesus, "Sumur ini diberikan kepada kami oleh Yakub,
Apakah engkau lebih besar dari Yakub? Secara rohani, ini menunjuk kepada perbedaan denominasi. Dia berkata kepada Yesus, "Sumur Yakub ini sudah ada sejak lama. Apakah engkau mengatakan bahwa airmu lebih baik daripada air sumur ini?" Yakub nenek moyang kami menggali sumur yang dalam agar kami dan ternak kami dapat minum darinya. Air dari sumur ini sangat baik. Bisakah engkau memberi kami air yang lebih baik dari air ini? Inilah yang sebenarnya dikatakan perempuan itu. Ini menyiratkan apa? Ini menyiratkan bahwa perempuan Samaria berbicara kepada Yesus dalam istilah sektarian. Bukankah banyak orang Kristen sampai hari ini juga? Mereka hanya membanggakan denominasi mereka sendiri, bahkan tanpa mengetahui bagaimana mereka harus percaya kepada Allah atau bagaimana Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka. Mereka juga tidak tahu Injil air dan Roh. Sumur Yakub ini berumur ribuan tahun. Banyak orang Kristen membanggakan sejarah panjang denominasi mereka sendiri. Presbiterian berbicara seolah-olah presbiterianisme berusia ribuan tahun. Pada kenyataannya, sejarah presbiterianisme bahkan tidak berlangsung selama 500 tahun. Seminari baru mulai bermunculan di seluruh dunia pada abad ke-18. Barulah di abad ke-18 teolog Protestan seperti teologi Baptis dan Presbiterian muncul. Sejarahnya tidak terlalu lama, karena hanya sekitar 300 tahun yang lalu. Pada 313 Masehi, Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret Milan yang menetapkan Gereja Katolik sebagai agama negara Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu hingga kemunculan Luther di abad ke-15, dunia telah hidup di zaman kegelapan. Selama itu, Gereja Katolik secara rutin menyita harta benda orang hanya dengan menuduh mereka bidah. Begitulah Gereja Katolik menjalankan kekuatan yang luar biasa. Selama abad pertengahan ini, tidak ada yang bisa melawan Gereja Katolik dan bertahan hidup. Bahkan raja pun tidak. Di Inggris, sebuah gereja terpisah didirikan atas penolakan Paus untuk mengabulkan permintaan Raja Inggris untuk pembatalan pernikahannya sehingga dia dapat menikah lagi. Anda semua tahu tentang ini. Gereja itu didirikan sebagai akibat langsung dari penolakan Gereja Katolik untuk memberi Raja Henry ke-8 pembatalan yang diinginkannya. Dan itu disebut Gereja Anglikan. Gereja Anglikan adalah perpaduan Katolik dan Protestan, mempertahankan sebagian besar ritual Katolik tetapi memasukkan doktrin Protestan baru. Ada kelompok gereja Protestan lain yang dikenal sebagai Gereja Reformasi. Mereka jauh lebih radikal dalam penolakan mereka terhadap Katolik. Apa persoalannya mengenai berapa lama sejarah denominasi Anda? Apa persoalannya mengenai seberapa dalam sumur Yakub? Tidak peduli seberapa dalam sumur Yakub, semua air yang diambil orang akan habis setelah digunakan, dan mereka semua menjadi haus lagi. Air yang mereka ambil untuk keperluan sehari-hari telah hilang pada penghujung hari. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke sumur lagi keesokan harinya. Air ini harus diambil hari demi hari tanpa akhir. Hal yang sama berlaku untuk denominasi. Tidak peduli seberapa dalam sejarah dan tradisi denominasi manapun, doktrin buatannya tidak akan pernah bisa memuaskan hati orang. Itu tidak pernah bisa memberikan air hidup yang benar. Hanya mereka yang memiliki firman dilahirkan kembali dari air dan Roh, firman Yesus,
dapat memperoleh mata air kehidupan kekal. Dengan kata lain, kita akhirnya mencapai keselamatan dan mendapatkan air kekal hanya ketika kita menerima pengampunan dosa dengan percaya dengan hati kita bahwa Yesus menanggung segala dosa kita dengan paling layak dan adil melalui baptisannya, dan bahwa Dia telah menghapuskan semuanya dengan kematiannya di kayu salib. Jangan pernah membanggakan denominasi Anda sendiri. Perempuan Samaria dalam perikop kitab suci hari ini membual tentang sektarianismenya, tetapi ketika Yesus mengatakan kepadanya bahwa Dia akan memberinya air kehidupan kekal, bahwa dia tidak akan pernah haus lagi jika dia minum air ini, Dia meminta kepadanya untuk memberikan air itu kepadanya. Tuhan kemudian menyuruhnya memanggil dan membawa suaminya. Prasyarat untuk menerima pengampunan dosa. Untuk menerima pengampunan dosa, Anda harus terlebih dahulu menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa. Dan Anda juga harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang telah Anda ketahui, percayai, dan ikuti sebenarnya bukanlah Allah yang sejati. Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Allah dan Juru Selamat Anda. Bahkan jika Tuhan ingin memberi Anda pengampunan dosa dan berkat karena dilahirkan kembali dari air dan roh, Dia tidak dapat melakukannya jika Anda tidak tahu apakah Anda telah bertemu dengan Allah atau belum. Jika Anda telah bertemu dengan Allah, maka Anda tidak perlu menemukan cara untuk bertemu dengannya lagi. Maksud saya, mereka yang sudah menerima pengampunan dosa sekaligus tidak perlu menerimanya lagi. Pengampunan dosa diterima sekali dan untuk selamanya. Efektivitasnya abadi. Ketika Anda mendengarkan firman Allah, itu berubah menjadi mata air yang terus mengisi dirinya sendiri. Semua dosa yang kita lakukan dengan daging kita ditanggungkan kepada Yesus. Apakah kita kemudian masih berdosa atau apakah kita tidak berdosa? Tentu saja kita tidak berdosa. Setiap dosa yang Anda lakukan di dunia ini ditanggungkan kepada Yesus. Itulah mengapa kita bisa menyembah Allah dengan iman yang benar. Orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sekarang bisa menyembah Allah dengan iman yang benar. Karena Yesus menanggung segala dosa kita sekali dan untuk selamanya melalui baptisannya, kita tidak memiliki dosa lagi. Dia telah menjadi juru selamat sejati kita. Oleh karena itu, jika Anda ingin menerima pengampunan dosa yang benar dari Yesus, maka Anda harus terlebih dahulu menyadari dengan jelas jenis dosa apa yang telah Anda warisi dari orang tua Anda, dan bahwa Anda adalah orang berdosa yang tidak bisa tidak selalu berbuat dosa dalam dunia ini. Kata Tuhan kepada perempuan Samaria, "Panggillah suamimu dan datang ke sini." "Saya tidak mempunyai suami," kata perempuan itu. "Engkau benar, engkau telah memiliki 5 suami, dan yang tinggal padamu sekarang bukanlah suamimu," kata Yesus. Perempuan itu kemudian mengakui ini dan berkata, "Engkau benar." Rekan seiman terkasih, Anda mungkin pernah hidup di dunia ini dengan mempercayai uang, ketenaran, kesenangan, agama, atau diri Anda sendiri,
Tetapi apakah semua ini benar-benar menyelamatkan Anda? Apakah uang menghapus dosa-dosa Anda? Apakah kuasa menghapus dosa-dosa Anda? Tidak, tentu saja tidak. Baik uang, atau ketenaran, atau kekuasaan, atau agama, dan Anda sendiri tidak dapat menyelamatkan Anda. Hal-hal ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Baik uang maupun ketenaran tidak dapat membawa keselamatan bagi Anda. Anda harus menyadari dengan jelas di sini bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang mungkin Anda tawarkan ke gereja atau kuil Anda, uang ini tidak dapat menghapus dosa-dosa Anda, bahkan jika Anda menyumbangkan semua harta benda Anda. Itu tidak pernah bisa menjadi Allah Anda. Itu tidak pernah bisa menjadi juru selamat Anda. Namun, meskipun demikian, banyak orang berpikir bahwa hanya uang yang mereka butuhkan. Bahkan dalam kematian, orang mengira mereka butuh uang. Lihatlah bagaimana pemakaman diadakan hari ini. Biaya mencapai ribuan, jika tidak puluhan ribu dolar, seolah-olah peti mati yang mahal dan batu nisan yang mewah akan membuat perbedaan di mana orang mati akan berakhir. Entah Anda pergi ke surga atau neraka, tidak ada hubungannya dengan uang. Itu tidak ada hubungannya dengan harta materi Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kesenangan Anda. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ketenaran Anda. Itu juga tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri. Anda dapat pergi ke surga hanya jika Anda percaya kepada Yesus dalam baptisan dan salibnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, Anda tidak dapat memasuki kerajaan surga dengan kekuatan Anda. Ketika Presiden Park Chung-hee meninggal, perwakilan dari berbagai agama termasuk Buddha, Protestan, dan Katolik datang ke upacara pemakaman dan bergiliran mendoakannya. Ini dilakukan agar setidaknya salah satu dewa akan mengambil Park untuk kehidupan setelah kematiannya. Namun, seorang pendeta memberikan khotbah dan berkata, "Kamu akan menuai apa yang kamu tabur." Banyak orang Korea yang memuji dia karena mengatakan ini. Itu karena Presiden Park pernah memerintah sebagai diktator dan membunuh banyak orang selama pemerintahannya. Jadi orang-orang pada saat itu berkata, Park menembak orang sampai mati. Jadi adil kalau dia sendiri yang ditembak sampai mati. Sebagai ganti hari penghiburan, hari itu berubah menjadi hari penghukuman. Seorang pendeta Katolik kemudian menyalakan dupa dan berdoa, "Orang-orang kudus, doakanlah jiwa ini. Santo Petrus, bersyafaatlah bagi jiwa ini." Saya melihat ritual seperti itu ketika saya dirawat di rumah sakit. Itu dikenal sebagai ritus terakhir, di mana imam ketua akan membawakan doa panjang untuk jiwa yang akan pergi. Saya melihat mereka berkali-kali, sehingga tuh sakit dan lelah dengan mereka. Doa macam apa ini? Itu meminta orang-orang kudus yang sudah berada di surga untuk berdoa kepada Allah Bapa untuk jiwa orang yang sekarang sedang sekarat, agar dia bisa dibebaskan dari neraka. Inilah arti dari agama. Tetapi, tidak peduli seberapa tekunnya doa yang diberikan, dapatkah agama ini benar-benar menyelamatkan seseorang?
Apakah uang menyelamatkan kita? Apakah ketenaran menyelamatkan kita? Apakah kuasa menyelamatkan kita? Apakah kita menyelamatkan diri kita sendiri? Tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Namun, begitu banyak orang berpikir bahwa mereka dapat mencapai keselamatan dengan mengandalkan sarana mereka sendiri. Pada kenyataannya, semua kepercayaan seperti itu menggelikan. Dalam Yohanes 4 ayat 18-19 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Rekan seiman terkasih, sejak kita lahir, kita ditakdirkan untuk binasa. Kita semua pasti akan dibuang ke neraka. Apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur? Mari kita melihat Mazmur 51 ayat 5 dan membaca apa yang dia katakan. "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Apa maksud dari bagian ini? Di sini Daud berkata bahwa dia dilahirkan dalam kejahatan dan bahwa ibunya mengandung dia di dalam dosa. Ini berarti bahwa manusia mewarisi dosa orang tua mereka sejak mereka lahir dan bahwa mereka dilahirkan di dunia ini dengan dosa nenek moyang mereka di dalam hati mereka. Jadi, ini dikenal sebagai dosa asal. Ini menunjuk pada dosa yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai keturunan Adam. Karena semua manusia dilahirkan dengan dosa asal ini tanpa terkecuali, mereka semua melakukan 12 jenis dosa dalam hidup mereka secara terus-menerus. Dosa-dosa seperti itu berkembang selama 4 musim dan 12 bulan dalam setahun, dari pembunuhan sampai ketamakan, pencurian, perzinahan, sumpah palsu, dan hujat. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba untuk memutuskan diri mereka sendiri untuk tidak berbuat dosa lagi tahun depan, mereka tetap saja berbuat dosa lagi. Sama seperti 12 bulan dalam setahun, kita melakukan 12 jenis dosa sepanjang tahun, dan kita melakukannya lagi di tahun berikutnya. Sudah menjadi sifat manusiawi kita untuk melakukan dosa seperti ini sampai hari kita mati. Daud adalah seseorang yang sangat percaya kepada Allah. Seberapa kuat imannya? Itu sangat kuat sehingga dia mengakui dirinya yang sebenarnya kepada Allah dan mengakui bahwa dia dilahirkan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Ini adalah pengakuan iman Daud. Dia juga berkata, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Mazmur 51 ayat 4. Dengan kata lain, Daud membuat pengakuan imannya sebagai berikut. "Tuhan, saya percaya bahwa penilaianmu benar. Jika engkau berkata bahwa engkau telah menghapus dosa-dosa saya, maka sesungguhnya engkau telah melakukannya. Jika engkau berkata bahwa engkau tidak menghapus dosa-dosa saya, maka engkau belum menghapuskannya. Karena saya dilahirkan dengan dosa-dosa ini,
Saya mau tidak melakukannya. Penilaianmu sepenuhnya benar. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Rekan seiman terkasih, jika Anda ingin menerima pengampunan dosa, maka pertama-tama Anda harus percaya sepenuhnya kepada firman Allah 100%. Kecuali kalau Anda percaya, Anda pasti akan memaksakan pemikiran Anda yang cacat. Panglima Naaman sembuh dari penyakit kusta, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi, seperti apa pikirannya saat disuruh mandi di sungai Yordan? Dia berpikir, Tuhan menyuruh saya untuk membasuh diri di sungai Yordan, tetapi saya yakin sungai di negeri saya sendiri lebih baik daripada sungai Yordan. Saya lebih suka mandi di salah satu sungai itu daripada di sungai Yordan ini. Jika Allah menyuruh Anda membasuh diri di sungai Yordan, maka Anda harus membasuh diri Anda di sungai Yordan. Dengan kata lain, Anda harus membuang pikiran Anda sendiri dan percaya kepada firman Allah. Tuhan telah memberitahu Anda dan saya untuk menerima berkat karena dilahirkan kembali dari Injil air dan Roh. Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptis di sungai Yordan. Dia menghapus segala dosa Anda dan dosa saya dengan air dan darah dengan mati di kayu salib, dan sebagai hasilnya Dia telah memberi kita Roh Kudus. Bersyukur atas pekerjaan Tuhan ini, kita telah diberkati dengan dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada firman Allah ini apa adanya. Apakah kita lahir karena keinginan kita sendiri? Tidak. Kita semua lahir di bumi ini terlepas dari keinginan kita sendiri. Terlepas dari keinginan kita sendiri bahwa kita menjadi orang berdosa, dan kita juga telah menjadi anak-anak Allah sendiri terlepas dari upaya kita sendiri. Anda hanya perlu percaya ini untuk mencapai keselamatan Anda. Tidak ada cara lain selain percaya. Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Allah Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia mengatakan dengan jelas bahwa mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkat yang Allah berikan kepada mereka yang datang ke hadapannya dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, dan dengan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka, tidak lain adalah berkat karena dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang-orang seperti itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang menyembah Allah dengan menerima pengampunan dosa melalui air dan roh yang diberikan oleh Yesus adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan benar dan menyembah Allah dengan Roh Kudus di dalam hati, dan iman yang benar adalah penyembahan yang benar. Beberapa dari kita menyembah Allah dalam kebenaran, tetapi beberapa dari kita tidak. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seseorang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Saya sangat berharap Anda adalah penyembah seperti itu. Mereka yang tidak percaya bahwa semua dosa dunia telah ditanggungkan kepada Yesus ketika Ia dibaptis,
masih memiliki dosa di dalam hati mereka dan mereka tidak memiliki iman. Format ibadah bukanlah yang menjadi masalah di sini. Anda bisa menyembah Allah dimanapun Anda mau. Allah berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Apa bedanya antara Anda menyembah Allah di sini atau di sana? Selama Anda sudah benar-benar menerima pengampunan dosa, maka tidak masalah di mana Anda beribadah. Denominasi juga tidak berguna. Sangat menggelikan bagi banyak orang Kristen ini untuk membanggakan sejarah dan tradisi denominasi mereka ketika mereka baru berusia sekitar 300 tahun. Awalnya, ketika saya tidak mendapat informasi yang baik, saya pikir denominasi ini berumur ribuan tahun. Saya dulu berpikir, karena sudah sekitar 2000 tahun sejak Yesus lahir, denominasi-denominasi ini harus kembali setidaknya 1000 tahun. Tetapi, ketika saya melihat sejarah yang sebenarnya, saya menemukan bahwa baru pada abad ke-18 seminari mulai muncul. Pendirian gereja Presbiterian juga sangat terlambat. Meskipun Presbiterianisme kuat di Korea, tidak demikian hanya di tempat lain. Di Amerika Serikat, misalnya, gereja baptis jauh lebih berpengaruh. Intinya, ritual ibadah dan perbedaan denominasi sama sekali tidak penting. Yang paling penting adalah kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, dan kemudian menyembah Allah dengan iman yang benar ini. Itulah yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan inilah cara kita menyembah Allah setelah kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Allah ingin Anda dan saya dilahirkan kembali dari air dan roh pertama-tama sebagai prioritas nomor 1 dan kemudian menyembah Dia. Ini adalah penyembahan yang diinginkan Allah dari kita. Izinkan saya mengakhiri khotbah saya di sini karena hari sudah larut dan banyak dari Anda yang lelah. Saya yakin Anda memahami inti pesan dari khotbah hari ini tanpa saya harus berkhotbah lagi. Berkat Yesus kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya bersyukur kepada Allah dari lubuk hati saya karena memungkinkan kita semua untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya sangat bersyukur melalui baptisannya, Yesus menanggung semua dosa yang kita lakukan di dunia ini dengan daging kita. Saya sangat bersyukur bahwa Dia juga menanggung semua dosa yang kita lakukan dengan hati kita. Semua dosa yang kita lakukan karena kekurangan kita juga ditanggungkan kepada Yesus. Sebagai hasilnya, sekarang kita tidak memiliki dosa lagi. Kita sungguh-sungguh telah menjadi benar. Meskipun kita masih memiliki kekurangan, kita tidak berdosa. Saya bersyukur kepada Allah karena mengubah kita menjadi orang yang benar.